membiasakan permintaan maaf itu sama juga mendidik sportivitas kepada perempuan yang meninggal pada saat suaminya tidak meridhoinya, itu bahaya. Bagaimana trik menghadapi suami yang tidak peduli pada perkembangan dan pertumbuhan? Kenapa sih bapaknya kok nggak peduli dengan anakku, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan Mengganggu saraf otak anak. ya? Bagaimana caranya menghadapi anak yang selalu minta uang jajan di rumah, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Pembina Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Putri Cempa, Ibu Hajah Hariratus Saadah, yang saya hormati teman-teman pendidik TK, KB, TPA Putri Cempa, yang saya hormati ibu-ibu, wali siswa TK, KB, TPA Putri Cempa, dan anak-anakku sekalian yang tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kembali kita bisa menghadiri kegiatan rutin parenting yang dilaksanakan setiap minggu kedua setiap bulannya. Semoga acara pada hari ini membawa berkah, membawa manfaat untuk kita semua, semata-mata demi mendidik putra-putri kita menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, kegiatan parenting pada pagi hari ini tadi pra-acara ada khatmil Quran, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Asmaul Husna, dan kemudian untuk acara selanjutnya adalah pembukaan materi parenting, diskusi-diskusi dan penyampaian informasi dari lembaga, dilanjutkan dengan penutup dan doa. Mari kita awali acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. Alaniyatus Sholihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin.
Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Khairatus Saadah. Monggo kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu semua, wali siswa dari Lembaga Pendidikan Putri Cempa, dari TK Putri Cempa, ada sebagian juga dari kelompok bermain Putri Cempa yang hadir pada pertemuan parenting yang kesekian kali. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi longgar waktu, bisa ngaji bareng, bisa diskusi bareng di forum yang penuh berkah ini. Selawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita, anak cucu kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, materi parenting pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang permintaan maaf. Seringkali kita sebagai orang tua meminta anak-anak kita untuk minta maaf kepada teman-temannya. Ayo minta maaf kan begitu. Tetapi kita sebagai orang tua, apakah sudah memberikan teladan kepada anak-anak kita ketika kita bersalah kepada anak-anak kita mau meminta maaf? Kemarin mungkin materinya beda, tetapi kita akan mendiskusikan pada pagi hari ini. Panjenengan pasti sering secara sadar maupun tidak sadar berbuat salah kepada anak-anak, baik berbohong, tidak mau terus terang, atau justru ngeplok yang nggak sadar. Anak tidak melakukan kesalahan tapi spontan jenengan ngeplok, siapa sing mari dolanan ngene iki mau, padahal bukan putra kita yang main-main. Nah, ketika spontan jenengan melukai hati anak-anak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, apakah jenengan juga spontan mau meminta maaf kepada anak-anak kita? Nah, ini perlu membiasakan orang tua meminta maaf, terutama kalau penjenengan rodok gengsi, itu kira-kira pada saat menjelang tidur itu loh Bu. Ketika anak-anak mau tidur, sudah cuci kaki, sudah sikat gigi, sudah cuci tangan, jenengan dekati sambil dilos-los, Dek, tadi Mama salah ya Dek, tadi siang ternyata yang berantakin barang itu bukan adik, Mama minta maaf nggih, Mama dimaafin nggih. Itu misalnya jenengan spontan itu rasa gengsi. Kadang-kadang orang tua, apa aku kok njaluk ngapura karo anakku misalnya begitu. Tetapi biasakan ketika menjelang tidur, anak itu diberikan rasa nyaman yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa, dan merasa bahwa dia dihargai dan disayangi oleh orang tuanya. Oh, ternyata mamahku minta maaf ya. Bagaimana kalau yang berbuat salah itu suami kita atau papahnya anak-anak? Apakah panjenengan juga mau mengingatkan kepada suaminya jenengan, suaminya ibu-ibu misalnya, Pah minta maaf dong Pah sama anak kita, kan Papa tadi sudah keras misalnya kan begitu. Ya, idealnya memang harus memberikan saran kepada suami, kepada papahnya anak-anak, supaya juga mau minta maaf kepada anak-anak. Bu, mendidik anak di usia dini itu memang tidak gampang, karena ini tonggak utama, pondasi utama jenengan memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada putri-putri jenengan. Kalau panjenengan membiasakan mau meminta maaf, pasti anak-anak ketika bersalah kepada orang tua, spontan dia juga akan mengakui kesalahannya. Jadi membiasakan permintaan maaf itu sama juga mendidik sportivitas kepada anak-anak kita. Dia bersalah kepada teman-temannya, langsung aku maaf ya, temannya dirangkul, dipeluk. Pernah nggak jenengan melihat ketika putra-putri jenengan bermain dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya, terus kemudian dia bersalah, langsung temannya dirangkul gini, maaf ya, aku maaf ya, pernah nggak? Itu karena teladan dari panjenengan. Tetapi ketika jenengan tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan seperti itu, anak-anak juga akan kaku
lesannya untuk meminta maaf. Dan kemudian kalau dia melakukan sesuatu malah justru memang menyalahkan orang lain, kamu yang salah. Apalagi kalau jenengan misalnya dari kecil, mohon maaf ya Bu, anak jatuh misalnya, saya disalahno kodoke, saya ada kodok dek. Jadi anak itu terbiasa akan menyalahkan orang lain. Lewang dia jatuh karena tidak hati-hati, kenapa yang disalahkan bukan apa itu, bukan karena tidak ketidakhati-hatiannya, malah menyalahkan kodoknya misalnya. Nah, padahal dengan meminta maaf, anak-anak itu ada belajar beberapa hal Bu. Orang tua dengan anak itu sama, dia tahu bahwa kedudukannya sama, sehingga kelak ketika dia besar nanti, dia akan menjadi generasi yang pemberani. Sepanjang dia tidak salah, dia akan berani membela diri. Tapi kalau dia merasa bahwa dia memang salah, dia akan sportif meminta maaf. Karena dia tahu bahwa kedudukan manusia itu sama. Saya dengan orang tuaku ya sama. Faktanya mamahku kalau salah minta maaf. Berarti aku juga dengan siapapun begitu. Tidak boleh merasa sombong, tidak boleh merasa arogan sehingga sulit meminta maaf. Ini mulai dibiasakan sejak usia dini. Sama-sama orang itu bisa berbuat salah dan bisa mencoba memperbaiki kesalahan itu. Artinya anak menyadari ternyata semua orang bisa berbuat salah. Tidak ada orang selalu benar gitu, nggak ada. Anak tahu bahwa ternyata mamahku, papahku juga pernah berbuat salah, tetapi papahku, mamahku mau meminta maaf dan mau memperbaiki kesalahan itu. Ya sudah dek, besok mamah akan hati-hati lagi. Nah, mamah minta maaf ya, papa dimaafin ya. Mereka akan melihat bahwa papahnya, mamahnya mau meminta maaf, menyadari kesalahan dan akan memperbaiki ke depannya, dan dia akan meniru. Anak niku Bu, anak niku copy paste plek kaya jenengan. Anak saya itu watek-wateke ya ono miripe karo aku. Karena sejak kecil kan bendina awor. Meskipun sekarang sudah di pondok misalnya, saya melihat bocah iki kok persis aku ya. Misalnya contoh, padahal anak saya itu laki-laki loh. Contoh misalnya, narik pakaian nggak rapi gitu, dia tuh langsung diambil semua. Padahal itu laki-laki, diambil semua, dirapikan, ditoto lagi gitu. Karena sejak kecil dia tahu, ibunya ketika ngambil pakaian dari lemari itu harus rapi, sehingga tidak boleh ngambil pakaian berantakan kan gitu. Padahal anakku lanang, si Noval itu ya terus begitu dia ngambil kok berantakan, dijibok, dituoto rapi baru ditinggal. Itu sudah spontan. Bangun tidur, dia langsung merapikan spray. Tidak pernah bangun tidur langsung mencelat gitu, mboten nate. Pasti spray dirapikan, bantal dirapikan, selimut dilempet, baru dia pergi wudhu. Karena setiap hari dia tahu ibunya seperti itu. Beda ketika jenengan misalnya bangun tidur ngeplok bokonge, putrane jenengan tangi turu yang dikeplok bokonge ibuke. Ayo Bu, tangi Bu, sawan Bu. Karena sudah kebiasaan ketika mamahnya bangun, bokongnya anaknya dikeplok. Jadi anak itu ya spontan Bu. Coba jenengan angen-angen, jenengan lihat, mangke jenengan bisa ngerasake. Oh iya, ternyata memang anakku ki plek wateke kaya aku. Jadi jangan salahkan anak ketika misalnya gregetno. Berarti jenengan ku asline yang gregetno. Gitu loh. Karena sama itu wataknya. Yang kedua, anak belajar tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi meminta maaf itu mereka menyadari bahwa aku tadi omonganku menyakitkan kok. Sekarang ini nuwun sewu di Kudus baru heboh Bu tentang ada rumah di tembok. Ya kan? Viral di TikTok, viral di mana-mana. Apakah kemudian penjenengan menyalahkan orang yang nembok rumah? Tidak, saya rasa tidak. Karena saya kenal beliau. Mbah Sunarsih itu orang yang paling wapi, meneng, ora tahu kepiye-kepiye. Saya kenal sejak kecil, itu tetangga kok. Orangnya tidak pernah ngomong, nyelekit, nggak pernah sama sekali. Tetapi kalau kemudian omongan tetangganya sudah menyakitkan dan kemudian mendoakan jelek kepada almarhum suaminya, siapa yang nggak sakit hati Bu?
Gini apa betul? Orang yang sudah meninggal didoakan yang tidak baik, kan ya akhirnya sakit hati. Nah, sakit hati ya berbuatnya tegas memang di tembok, dan itu tidak salah menurut saya. Karena apa? Kezaliman sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali termaafkan. Tetapi kemudian kalau beliau berbuat tegas, kita harus menghormati. Kita tidak boleh kemudian menyalahkan wong iku orang mentolone omahe ditembok, nggak bisa. Semua dari mana? Dari sebuah pembicaraan, ucapan yang memang sering menyakiti orang lain, kita tidak menyadari. Untuk itu mari anak-anak kita didik yang baik, biasakan mau meminta maaf, biasakan menyadari bahwa oh saya tadi sudah menyakiti mamahku, mosok aku nyenggrang-nyenggrang ibuku, mosok dolanan di pundutnya regane larang kok tak buak, terus kemudian maem nggak enak piring diuncalke misalnya. Anak harus tahu bahwa dia harus meminta maaf terhadap hal-hal yang menyakitkan orang lain. Nah, ketika dia tahu bahwa apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu menyakiti bagi orang lain, dan dia sadar mau minta maaf, akhirnya dia pun sadar akan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Tetapi kalau jenengan melihat dari viral TikTok itu, orangnya kan tidak menyadari. Apakah ini kita bukan gibah ya, bukan mengomentari, tapi kebetulan kan baru trending di Kudus ini. Ketika dia itu menyadari, saya yakin pasti dibuka. Bukan kepada orang lain. Misalnya saya dengan Bu Hamdana, Bu Ham, aku maaf ya Bu Ham, aku kemarin ngomongku keterlaluan. Ya Allah Bu, aku maaf temenan. Wes aku wes pokoke maaf omahku aja nduk tutup pagere, aku engko lewat endi? Aku engko lewate endi carane mlebu metu nang omahku kepiye? Enggak bakalan ditutup Bu. Tapi kalau kemudian tutup lah, engko ben terkenal sing elek sapa, ya ditutup. Iya. Nggih napa mboten Bu? Kan begitu. Tutuplah, tembok lah. Engko nek terkenal sing elek sapa misalnya. Ini juga nggak boleh. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik mari kita tularkan kepada anak-anak kita bahwa bertetangga itu yang paling penting memang menjaga ucapan. Paling penting hidup bertetangga, terutama jenengan rumahnya misalnya di perumahan atau rumahnya sing mepet-mepet begitu kan. Setiap saat itu melihat jenengan kadang-kadang nggawa daster ora kotangan ana ketok tanggane kok. Nggih ta mboten? Itu kan nggih ta mboten Bu? Lah, ini kan harus hati-hati, jangan sampai jenengan memicu seseorang itu menjadi dikomentari karena tetangga. Sebaiknya orang yang paling mulia adalah orang yang mau lebih dulu meminta maaf, termasuk orang tua kepada anak. Saya juga menyadari bahwa kadang-kadang orang tua itu gengsi. Tapi mohon maaf Bu, saya meniru dengan ibu saya. Ibu saya kalau debat kalih kula nomor sisi njaluk maaf karo ibu saya. Wis aku maaf Mbak. Maaf Mbak. Nek menawa aku memang salah paham, aku wong tua, aku wis ora pengalaman, wis ora tau ngerti njobo. Jadi aku sing salah ancen karena aku ora tau ngerti njobo, retiku nak omah tok, ibu saya sudah sepuh misalnya. Kadang dikandani kan ngeyel. Bu aku aja ngeyel, kan dikandani aja ngeyel misal. Itu beliaunya minta maaf. Sehingga misalnya kita debat dengan teman, debat dengan tetangga dan sebagainya, alangkah baiknya kita meminta maaf lebih dulu. Saya yakin seyakin-yakinnya ibu-ibu bahwa saelek-eleke wong mesti di sifat apik. Ngene apa mboten? Sehingga ketika sudah mau minta maaf ora tegel lah di tembok. Saya yakin nggak tegel, itu saking wis keterlaluan menurut aku. Kalau orangnya nggak keterlaluan, nggak mungkin lah ditembok sampai seperti itu karena beliaunya baik. Nah, untuk itu mari mumpung kita diberi amanah Gusti Allah ngurmati anak-anak sejak kecil, biasakan untuk berlatih meminta maaf dan menyadari kesalahannya dan mau merubah diri menjadi lebih baik. Terus orang tua ketika mau meminta maaf kepada anak dan anak tahu, melihat, anak juga belajar bahwa tidak perlu gengsi meminta maaf. Ora usah gengsi, ora usah isin, ora usah ewoh, ora usah wedi, karena setelah meminta maaf tak semuanya baik-baik saja. Terutama ibu-ibu nuwun sewu, hubungan suami istri ya,
jenengan kalau garwane biasa nek jenengan geger tukaran sing njaluk ngapura nomor siji sapa? Lah itu apa dhewe sebab diulik-ulik ngoten. Enggak, kalau saya jujur, saya yang lebih dulu minta maaf. Karena apa? Tanyakan, saya lebih dulu minta maaf. Karena apa? Karena saya selalu takut mati, Bu. Seorang perempuan yang meninggal pada saat suaminya tidak meridhoinya itu bahaya. Jadi ketika kita mati, suami kita harus ridho. Jadi misalnya nggak salah pun, aku maaf ya, begitu dulu. Jenengan biasakan kalau bisa selalu nembung minta maaf. Karena hubungannya kita kan tidak tahu umur kita sampai kapan. Ketika kita belum sampai minta maaf, pas ngedongkol ati nuwun sewu, Gusti Allah nyabut nyawane awakku misalnya. Kan suami bisa jadi tidak ridho. Apalagi memang kita sadar bahwa kita banyak kesalahan, sibuk, kakek dolanan HP, rapate rumat bojo, nak omah ngentawat tambune penguk, nak lunga-lunga air wangine ra karuan, tapi nak awar karo bojone penguk. Kadang-kadang nuwun sewu jenengan linggih nak kursi sikile kuwetuh kuwatare bojone nak sandingan sikile dijipak ape dipejiti balik sikile bojoku kuwatare ya Allah Gusti. Nah, hal-hal ngoten niku kadang-kadang kan tidak disadari, Bu. Nek bisa kan di rumah selalu bersih. Pada saat dekat sama suami, kondisi perempuan sebagai istri ya harus selalu bersih karena suami itu spontan, Bu. Kadang-kadang tidak sengaja ya, pada saat jenengan masak di dapur tiba-tiba disung anake. Oh, masak penguk ambune. Ngono pawon ndak masuk apa minyakan. Ya tapi minimal nuwun sewu Bu, minimal ketika jenengan sudah tidak enak dengan badan, itu mandi. Mandi itu bisa sehari 5-6 kali. Kita hidup di desa kok, bukan di dalam ruangan ber-AC kok. Selain keringetan. Kenapa daster saya lebih dari 25 potong? Karena sehari saya bisa ganti daster 4-5 kali. Setiap kotor, keringetan, mandi, ganti daster. Kotor, keringetan, mandi, ganti daster. Dan saya merasakan saya sehat. Dan jenengan, daster rong dino ra dikumbah-kumbah. Ya wajar nek awake gatel lambune penguk. Bar dinggo dicentelno, bar dinggo bukan begitu harusnya. Begitu masak di dapur, badan sudah bau nggak enak, mandi, ganti daster, baru ke ruang makan. Dulang anake wis bersih. Bukan dari dapur, dasternya penguk, dulang anak, ibu, mama, baunya ya Allah gitu, jangan. Sehingga anak juga melihat dengan sadar bahwa orang tuanya menjaga kebersihan betul. Oh ternyata ibuku meskipun di rumah dasarnya agak sobek, tapi kan wangi dan bersih begitu loh. Ini juga penting. Jadi ketika anak atau orang tua meminta maaf, hati kita juga akan merasa lebih baik. Tidur juga nyenyak. Ini apa mboten Bu? Jenengan bergeger karo garwane misalnya, sudah meminta maaf, sudah saling berpelukan, kira-kira turunnya nyenyak ta ora? Tapi nek durung minta maaf, durung berpelukan, jenengan gak iso bubuk, yakin ora iso turu pikiran, aku kok piye sih aku mau ngomong karo bojoku ngono, piye sih ngomong karo papae ngono, mesti pikiran. Tapi kalau sudah minta maaf, lepas suami kita masih gonduk, lepas suami kita masih belum sepenuhnya memaafkan tapi jenengan minimal atine wis tenang. Ini apa mboten Bu? Wis nyaman begitu loh, sehingga tidur juga nyenyak. Ketika tidur nyenyak, bangun tidur wis kaya rano apa-apa. Wis sarapan bareng, dengan anak-anak sudah enak, sudah nyaman begitu. Meminta maaf pada anak bukan hal yang memalukan, tapi justru mengajarkan tanggung jawab. Sebagai orang tua pun kita menumbuhkan koneksi yang baik dengan anak. Sehingga nanti ketika anak tumbuh dewasa, di usia remaja, di usia mereka matang, jenengan seakan punya sahabat Bu, yang sehati. Banyak sekali kejadian orang tua yang merasa tidak diperhatikan anaknya di usia tua. Karena apa? Sejak kecil tidak ada koneksivitas antara orang tua dengan anak.
pada saat wis padha sepuhe, saya sekarang 50 tahun, ibu saya 72 tahun, ya kaya koncone lunga-lunga telepon-teleponan, Mbak Rira aku tukokno soto ring nggone Pak Di, ayo Bu tak parani ae rasa tuku ra enak juga mulai kan ngoten Bu, tak parani diterno tumbas jajan wong loro nyaman. Tetapi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada koneksi, tidak ada hubungan emosional sejak kecil, ya jenengan kalih orang tuanya mungkin jauh, begitu wis melu bojo wis ewah karo ibuke karena nggak pernah ngomong terbuka. Nah, untuk itu latih putra putri jenengan sejak kecil terbuka dengan orang tuanya, terutama nanti pada saat mereka usia remaja, mulai pacaran, mulai naksir. Jangan dikira Bu usia TK itu nggak naksir sama temennya. Ayo guyu kabeh, mesti ono putrane yang di usia sekarang ini sudah, Bu Nanda aku lo cantik misalnya, Mama itu loh apa itu Arga itu lo ganteng misalnya, mereka sudah ini normal loh. Dan putrane jenengan umur 12 tahun 13 tahun kok ora seneng karo wong lanang wedok malah diragukan periksakan Bu, ini apa mboten? Jadi ketika usia nanti sudah SD 12 tahun 13 tahun kok mulai tertarik kepada lawan jenis, aja didukani, diarahkan. Kalau ada komunikasi diarahkan. Kalau sampai usia dewasa kok orang tahu seneng karo wong lanang atau sing wedok, ya jangan periksakan psikologi. Itu anak kelainan, berarti kan begitu. Jenengan harus mulai menyadari bahwa komunikasi orang tua dengan anak dimulai dari saling menyadari kesalahan, berani meminta maaf, dan membuat perjanjian kesepakatan untuk mau berubah memperbaiki diri. Dengan meminta maaf kepada anak, anak jadi merasa bahwa dirinya dan perasaannya dihargai. Ini Bu, aja dikira bocah-bocah cilik iku rak kepengin dihargai. Cah cilik niku jenengan sepelekan, jenengan bully, jenengan nyek, jenengan abekan, itu nggih berontak Bu. Nanti berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Tetapi ketika jenengan menghargai putra putri jenengan, misalnya jenengan nyuruh dengan bahasa minta tolong, Dek tolong Mama ambil ke gelas yang ada di depan itu deh, nah, tak cucinya di sini ke dapur. Dia akan sadar, ikhlas melakukan tugas itu. Tapi beda ketika gelas sudah 3 hari di sini nggak diambil, didelok tok. Apa sih maksudnya? Coba ambil, dilihat tok. Anak juga ngapain aku nggak suruh seperti itu? Dia akan merasa tidak dihargai. Tapi beda ketika tolong diambil di gelas itu sudah 3 hari kok di situ. Tak cucinya sini Re, nanti biar bisa dibuat minum lagi misalnya. Oh berarti dia juga akan niru ketika dia minta tolong atau apa, dia akan bahasanya seperti bahasa jenengan. Jadi anak membentak, anak sembarang itu tergantung jenengan, asalnya jenengan senggerang terus ya putranya jenengan lanjut bentak gitu loh. Mereka belajarnya dari orang tua. Orang tua zaman dulu mungkin kebanyakan memiliki rasa enggan untuk meminta maaf ke anak, tapi jangan sampai mengulangi hal sama ya Bunda. Jadi era dulu dengan sekarang itu beda Bu. Sekarang keterbukaan informasi, jenengan bisa lihat di tayangan-tayangan tentang edukasi anak, pendidikan anak, cara komunikasi anak. Nek biyen kan ra ono. Aja ndek padakno, alah aku ndek kok dimong mbokku ngasih gede nyatane aku ya urip kok. Tetapi nuwun sewu Bu, saya itu merasakan. Saya dulu kan sekolah tidak dari TK. Kebetulan rumah ibu saya dekat dengan SD. Pulau langsung apa itu masuk ke SD, 5 tahun kurang itu masuk ke SD. Maksudnya ibu kok kon pupu bawang, jadi bahasa pupu bawang ya, melu kan begitu. Tapi ternyata saya dinaikkan kelas karena menurut gurunya pinter. Memang saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ranking 1 terus Bu. Jadi dinaikkan kelas. Nah, dinaikkan kelas itu akhirnya kan kurang umur. Saya tamat SMA itu umurnya belum ada 17 tahun. Itu tamat SMA sudah. Ada sesuatu yang kurang pada diri saya sampai sekarang. Saya masih seneng, belum fokus. Kadang-kadang ngatur pekerjaan itu kadang kayak orang iso fokus gitu loh. Itu juga tak sadari, oh berarti dulu pendidikan di usia dini itu terpengaruh betul. Pada saat saya mau baru belajar menjadi guru, saya gualaknya minta ampun, gak bisa ngontrol emosi. Itu saya sadari dulu pada saat umur saya belasan tahun. Karena apa? Karena sejak kecil saya tidak terpuaskan pada
pendidikan usia dini. Untuk itu, mari kita berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Jangan sampai kesalahan orang-orang tua kita dulu yang sudah kita rasakan sekarang ini itu terulang kepada anak-anak kita. Berikan yang terbaik, karena itu harta yang sangat berharga bagi panjenengan, amanah yang sangat istimewa dari Allah kepada panjenengan semua. Demikian materi parenting pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya berharap ibu-ibu selalu dialog interaktif. Apa yang ingin disampaikan silahkan dalam diskusi nanti disampaikan, karena semua akan kita diskusikan bareng, kita mencarikan solusi bareng. Putra putri jenengan itu kalau di sekolahan putra putrinya guru-guru, tapi kalau di rumah kan putra putrinya jenengan. Nah, supaya ada sinergi kerjasama yang baik, didik yang baik, kudu sinkron, kudu satu bahasa, satu irama antara pendidik di sekolahan dengan guru, dengan orang tua nyambung. Kalau tidak nanti anak bingung, lah aku yang sekolahan diwarai guruku ngene kok, ibuku nang omah kok ngene, kan begitu. Nah, monggo akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hariroh. Demikian ibu-ibu tadi materi parenting yang sudah disampaikan oleh Ibu Hariroh, dan banyak sekali informasi ataupun saran dan segala macamnya yang memang harus kita tidak lanjuti, harus kita laksanakan, kita angan-angan betul nggih Bu nggih, karena pada intinya ibu rumah adalah madrasah, sekolah pertama bagi putra-putri kita, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi teladan, menjadi contoh untuk putra-putri kita. Dan selanjutnya adalah dialog interaktif ibu-ibu. Monggo silahkan yang mau bertanya, boleh di luar konteks ini, boleh, monggo silahkan saja. Kita manfaatkan betul waktu kita untuk bertemu saat ini. Monggo silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu nggih? Asmane sinten Bu? Asmane Ibu Novisa, wali dari Ananda Kesya. Oh nggih, monggo. Bagaimana trik menghadapi suami yang tidak peduli pada perkembangan dan pertumbuhan anak? Pertanyaannya kok berat sekali ya Bu. Bagaimana menghadapi suami yang tidak peduli pada perkembangan dan pertumbuhan anak? Oh. Selama ini apa bapaknya di rumah, apa di luar kota atau gimana gitu Bu? Kadang di luar kota, kadang di rumah. Ya, sebagai seorang ibu yang masih punya anak yang perlu perhatian pada orang tua, itu harusnya komunikasi yang intens dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, meskipun keadaan terpisah ya Bu. Misalnya ada yang di luar kota, ada yang merantau, atau ada yang misalnya bekerjanya itu tidak satu wilayah. Orang tua itu harus mengkomunikasikan apapun keadaan anak-anak yang di rumah, karena ibu itu yang selalu mendampingi, yang selalu tahu apa yang terjadi. Jadi komunikasinya itu tidak harus setiap saat anak ini gimana langsung jawaban, nggak bisa seperti itu, nanti akan mengganggu. Bapak itu kan cari nafkah, jadi ya harus dipilah-pilah lah. Tapi paling tidak dikomunikasikan bahwa anak itu butuh juga komunikasi dengan bapaknya, meskipun tidak tatap muka. Sekarang itu fasilitas kan banyak ya Bu, ada video call, ada telepon, atau banyak sekali lah kalau kita mau memanfaatkan hal itu. Jadi saya bisa menyarankan kalau bapak yang ada di jauh misalnya, itu bisa juga berkomunikasi dengan anak dengan bimbingan orang tua. Jadi pas waktunya, pas dibutuhkan, dan pas momennya, itu yang paling disarankan. Kalau misalnya ada, kenapa sih bapaknya kok nggak peduli dengan anakku, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, tidak seperti itu juga. Kalau ada komunikasi antara ayah dan ibu,
itu terjalin intens dan memang apa ya, pengen sama-sama tahu perkembangan anak, seperti itu Bu. Pripun bisa diterima nggih? Nah, Pertanyaan yang lain. monggo, ada yang lain ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Bu, dari Ibu siapa nggih? kenapa anak-anak suka main HP dan sulit dibilangin? Anak-anak Ya, suka main HP dan sulit dibilangin. Bu ngeten, ini saya cerita. Apakah anak-anak itu kenal HP sejak bayi? Mboten nah. Siapa yang pertama kali memulai anak-anak dikenalkan HP? Kan ibunya. Ketika jenengan ngomong putra-putrane, terus kemudian merasa anaknya rewel, yang paling simpel langsung diparingi HP. Gitu mboten? Nah, dan juga bukan hanya sekedar main HP-nya Bu yang harus kita waspadai. Radiasi dari HP itu juga mengganggu saraf otak anak. Makanya memang mulai sekarang mumpung durung kadung, mumpung belum ana korban sing kaya nang TV niku ora Bu. Jenengan mulai pendekatan anak dengan kasih sayang yang total untuk ada kesepakatan waktu main HP. Jadi coba kalau dikeloni, kalau disayang-sayang Dek, mamahku seneng nek adik anteng main HP. Tapi ternyata main HP itu bikin pikiran, bikin otak di sini pening di kepala, bikin kepalanya sakit. Anak-anak tuh tahu kok kalau dia main HP itu kepalanya sini pusing, terus matanya lelah, itu dia sadar. Nah, ketika dia sudah menyadari itu, coba jenengan ulik, jenengan luru info dari mereka sendiri. Adik nek main HP lama-lama rasanya piye? Dia kan jawab dewe. Dia Bu, kepalaku nganu kok Mah, sini pusing kok Mah. Terus adik rasanya capek ta mboten? Cuapek aku nek main HP memang. Berarti main HP itu harus ada waktu. Monggo bikin kesepakatan dengan putrane jenengan. Kalau saya sudah mempraktekkan itu dengan anak saya itu ya memang main HP itu pulang sekolah 1 jam maksimal. Menjelang tidur 1 jam maksimal. Sudah maksimal itu memang sehari ya 2 jam. 2 jam itu suwi loh Bu, suwe banget Mon. Jadi dia pulang sekolah jam 11 siang ngeten iki. Kalau pulang sekolah jam 11 siang, dia mau istirahat itu si Arden itu main HP yang sejam maksimal. Dia sudah sadar, begitu selesai, ini Bunda HP-nya gitu. Coba jenengan mulai latihan dari sekarang, anak-anak diajak diskusi. Jangan jenengan kira putrane jenengan iku ora iso dijak ngomong Bu. Saged. Coba jenengan tanya, nek main HP rasane piye? Nek main HP lama-lama apa yang dirasakan? Mereka akan jujur. Nanti setelah mereka ada kejujuran, jenengan sudah bisa menyentuh hatinya, bikin kesepakatan. Jangan dilarang, karena sudah itu sebuah keniscayaan. Saiki ora ana bocah ora seneng HP. Kalau jenengan larang ya malah semakin berontak. Jangan dilarang main HP. Anak-anak kita sudah eranya sekarang, memang eranya era teknologi. Jadi tidak bisa jenengan melarang main HP. Yang penting ada kesepakatan. Dah itu. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, sarapan apa yang paling sehat dan bisa disajikan dengan singkat? Sarapan apa yang paling sehat dan bisa disajikan dengan singkat? Tak tawarkan sekarang sama ibu-ibu. Menurut jenengan yang paling gampang dimasak singkat itu apa? Apakah menurut jenengan sarapan itu harus nasi? Betul. Sarapan itu tidak harus nasi, Bu. Jadi ini harus dipahami. Kenapa sarapan yang diberikan kepada anak-anak kita itu lebih penting daripada makan siang?
Maksudnya gimana Bu Riro? Sarapan itu lebih penting diperhatikan nutrisinya, gizinya daripada makan siang. Karena sarapan itu mereka untuk berangkat ke sekolah, mikir aktivitas, dolanan gitu betul. Kesel, tapi nek makan siang kan biar tidur. Jadi sebetulnya makan siang nggak perlu gizi sing akeh, wong dia bar turu kok. Tetapi orang itu cenderung apa itu kualek, nek sarapan malah angger-anggeran, nek makan siang enak-enak, padahal darmangan turu. Nah ini harus mindset ini harus dirubah Bu. Jenengan pernah nggak lihat YouTube ngerti wong Cina nek mangan dok sekali 5? Pernah nggak? Pernah kan? Nah mereka dan nyatanya memang pinter-pinter orang-orangnya itu. Bu, sarapan yang paling sehat dan bisa dihidangkan dengan cepat itu satu yang paling sehat, jus buah. Ayo, masa esok-esok kok ngombe jus, lho itu yang paling sehat. Memang pagi anak minum air putih, jenengan jus ke buah, jenengan damel ke sup sayur. Tidak harus nasi. Anak-anak kita kalau tidak suka nasi jangan dipaksa. Sarapan buah sayur itu yang paling sehat. Caranya kepiye? Ya memang ngalai nek bengi dicepak-cepake kabeh ning nggone kulkas kira Bu. Esok tinggal masak. Lah anake ora doyan kok. Bola memang ora dikulinakno kawe cilik Kawe cilik umur 6 sasi wis dijelang mie kok. Dijelang mie instan, yang penting anakku doyan warak menang turu. Padahal jenengan tidak tahu bahwa itu tabungan penyakit. Jadi yang paling sehat, nikmat dan disajikan dengan singkat itu jus buah dan sayur. Jadi nak iso teng dalem esok meniku memang legake ngejus apel atau ngejus alpukat atau apa dikon minum anak-anak. Tapi dingin nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, yang penting jangan dicampur es batu. Dingin kan airnya, nah air dingin, nggak apa-apa. Yang penting itu 1 gelas alpukat niku wis cukup kanggo nutrisinya untuk sekolah dibanding sego sepiring. Boten, karena hanya kebiasaan. Nanti di sekolah kan sudah dikasih jajan sama gurunya. Jadi, nggih. Saya tambahkan nggih untuk pertanyaan yang gimana menyajikan makanan pagi hari, sarapan untuk anak-anak gitu tadi nggih. Sebenarnya anak-anak itu simpel ya. Butuhnya itu lengkap komplit dari mulai nutrisinya itu ada karbohidrat, protein, terus ada lagi yang sumber-sumber gizi ya dari yang lain itu banyak sekali yang dibutuhkan. Dan itu tidak dibutuhkan orang tua, berlawanan. Kalau orang tua itu kan gorengan, tepung, gula, itu kan tidak boleh ya Bu, seharusnya. Tapi untuk anak-anak harus. Jadi kebalikan dengan kebutuhan kita yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, yang sudah dewasa. Kalau anak-anak itu misalnya ya, kalau kita orang tua makan nasi goreng itu kan nggak bagus di pagi hari. Tapi kalau anak-anak justru yang bagus, karena di situ ada lemaknya. Lemak itu dibutuhkan untuk kekuatan dia di pagi hari. Kalau misalnya panjenengan pengen menyajikan yang simple ya Bu, sekarang itu ada magicom ya, itu dicedok saja nasinya di piring, nanti ada blue band kan, diolah sedikit di atas itu loh Bu, dikasih telur ceplok, itu sudah lezat gurih, anak pasti suka. Kalau rasa-rasa masak, kalau memang pengen masak boleh digoreng. Jadi nasi goreng itu menu paling bagus untuk anak-anak sebenarnya. Sarapan ya itu komplit kan, nasi goreng ada telur, ada ikan, ada karbo, ada sayur. So, itu paling komplit itu nasi goreng kalau di pagi hari. Jangan dikira itu sepele ya, hanya nasi goreng saja. Tapi kalau kita bisa mengkombinasikan dengan yang menarik-narik, nanti anaknya akan suka. Dan minum susu, minum anget, teh atau apa itu penting sekali. Karena apa?
anak itu tidak bisa menyampaikan bahwa pagi ini saya lapar, nggak bisa. Yang tahu jenengan, kalau memang tidak ada waktu dibuat saja, dikasih ke sekolah. Nanti kita yang dulang. Ya, nanti kita yang menyajikan. Iya. Seperti itu sudah kita lakukan ya. Di sini jadi anak-anak itu sudah tahu. Kalau dia bawa bekal itu bilang, "Bu, saya bawa bekal." Bekal sarapan maksudnya. Nanti kan dapat snack dan minum dari sekolah. Itu biasanya seperti itu. Karena apa? Ketika sudah menjelang jam 9, tuh anak-anak pasti sudah lapar. Tapi di sini berpikirnya tuh lapar, tapi tidak bisa mengucapkan. Jatuhnya apa? Jiwet kancane, buat sambare nggone kancane. Iya, seperti itu. Berarti anak fokus. Kadang-kadang gedrok-gedrok nangis. Itu karena apa? Karena lapar. Dia tidak punya kekuatan, sudah tidak bisa diasupi, masukan, diomongi apa itu sudah marah saja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya panjenengan itu merasa saya gampang apa ya, simpel saja, roti tawar dikasih susu, dikasih seres, diteplek, boleh. Itu juga banyak nutrisinya. Anak-anak juga sudah dikasih tahu di sekolah kalau misalnya tidak ada nasi boleh makan apa, jagung boleh. Di sini ada ya, telo boleh, kentang boleh. Jadi anak-anak itu sudah tahu kalau misalnya panjenengan paring itu sudah dikasih tahu bahwa itu boleh dibuat sarapan. Gitu nggih, Bu. Semudah itu nggih seharusnya. Usahakan yang dibuat nasi goreng jangan nasi basi, jangan nasi kemarin. Kalau dimakan wong tuane ora apa-apa. Kalau seusia kita nasi yang itu nggak apa-apa, malah justru memang dianjurkan. Tetapi untuk anak-anak ya nasi yang memang baru, karena baru masih dalam masa pertumbuhan kan begitu. Jadi yang memang harus hal-hal yang sehat, yang seger kanggo anak-anak. Jangan nasi yang sudah basi. Ada lagi, Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu, anak saya herpes tapi belum sembuh-sembuh, obatnya apa nggih? Makasih. Ibu nuwun sewu. Sebetulnya Gusti Allah itu sudah menyertakan obat di sekitar kita. Jenengan perso lidah buaya, Bu. Sudah niku sembuh. Jenengan oleh soleske langsung sembuh herpes itu. Nah, usahakan tidak hanya herpes. Anak-anak kalau misalnya panas badannya atau flu atau pilek, jenengan kembali kepada alam dulu. Bawang putih, bawang abang. Jenengan anaknya flu anggur bawang abang diceki, ditugel, didokok nanggon bathuk mriki lho, Bu. Bau, ndak apa-apa, sebentar saja. Dokok kene, dokok punggung-punggungnya sini. Dokok mriki nggon mriki-mrikine. Dokok nggon tengkok-tengkok sini, gegere jenengan gosok-gosok, masuk angin ilang. Langsung didamelke wedang jahe digepok. Anget-anget diombeno, sembuh. Wedang jahe diparutno apa jenengan ngerti ketumbar? Ketumbar niku mundhut sithik, godhokna banyu umup dikom kira-kira setengah jam sejam diminum itu sehat luar biasa. Tumbarnya dicuci, jenengan kom sejam atau setengah jam, banyunya diombekno kali putaran jenengan, wes niku penyakit sembarang hilang. Saestu niku. Jadi kita biasakan hal-hal yang alami yang kita ambil untuk kesehatan kita sehari-hari. Herpes ambil lidah buaya. Nek ora waras nang aku diwelehno. Waras lidah buaya niku tidak hanya untuk herpes, Bu. Jenengan wajahnya buntusen, kotor, kakean flek ngira. Kemudian ben glowing lidah buaya mawon. Pun angger jenengan dicuci bersih wajahnya langsung lidah buaya diki maskeran. Mangke resik. Kenyal. Kaki jenengan do kapalon, ora usah lidah buaya mawon. Loh. Jenengan mangke jenengan bisa mraktekke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu mau tanya bagaimana caranya menghadapi anak yang selalu minta uang jajan di rumah, Bu? Terima kasih. Jadi gini, kenapa di lembaga Putri Cempa anak tidak boleh jajan di sekolahan? Salah, jenengan kan masih bertanya-tanya kenapa sih nak sekolahan kok orang oleh jajan? Kita sejak berdiri sampai sekian tahun, hampir 15 tahun, tidak pernah ada anak jajan di sekolahan. Ya, Bu? Ada pernah bakul jajan datang ke tempat kita,
tetap ke sini, kemudian protes ketika tak bilangin, Bapak nuwun sewu, anak-anak di sini nggak ada yang jajan kok rawlah gini-gini, dia marah-marah. Tetapi kita punya misi, Bu, kita punya tujuan supaya memang anak-anak tidak gampang jajan sejak kecil. Dan itu terbukti pada anak saya dulu kan di KB Putri Cempa, di TK Putri Cempa. Sampai sekarang ya ora hobi jajan si Noval itu. Dia hobi makan di rumah. Bener, hobinya makan di rumah. Nah, siapa yang pertama kali marahin jajan itu biasanya bapaknya. Gini apa mboten, Bu? Bapak setiap pulang kerja bawa jajan. Nek ra ngono mulai teko kerja anaknya digandeng dijajakno. Karena kan sayangnya orang tua kepada anak. Bagaimana kalau sekarang ini anak terlanjur hobi jajan, Bu? Coba jenengan ngalahi seminggu rong minggu. Nah omah selalu dicawisi jajan. Sing anaknya seneng. Misal kok seneng buffer tenggo misalnya, tumbasno kok sak bok. Sehari habis, Bu. Enggak apa-apa. Jenengan ini kan strategi. Jenengan praktekkan seminggu apa rong minggu. Nanti anak bosen dan gak kepengen jajan. Coba jenengan ngalahi sik. Jangan ditahan. Jenengan cawisi jajan sing seneng supaya anak nggak usah metu jajan. Di meja sini ada, di meja belajarnya ada, di meja makan ada, yang ruang tamu ono. Dia ngerti jajanan gemeletak, Bu. Jajan lagi, oh, itu aku senenganku. Dia akan bener sendiri. Coba praktekkan seminggu 2 minggu saja. Bener ganti menu yang lain aku. Ini ada cerita, Bu. Ini bukti dari kebiasaan kita di sini. Pengalaman ya memang ini otentik yang kita alami. Itu ketika anak-anak kita itu diajak berkunjung ke melihat kebun binatang ya, yang ada di sana itu kan kita sudah turun dari mobil ya. Biasanya kan ada yang meremo itu, Bu. Ada jangan sampai itu yang nah itu kan orangnya pada bengong, Bu, lihat anak-anak itu. Anak-anak itu nggak ada yang udah langsung aktivitas sendiri-sendiri gitu. Tuh si orangnya itu ngomong gini, Bu, tukang jajan itu yang buahnya itu. Aku kok gumun bocah semene mbrehe kok anak sing gelem jajan. Sing meremo kan udah didorong-dorong niku. Niku kejadian memang terjadi seperti itu. Anak-anak kita memang dibiasakan tidak jajan. Dia nggak bawa uang. Ada uang orang keliling itu nggak ada sing merak belas nggak ada. Karena kita kan sudah bawakan bekal. Nah itu ada kejadian seperti itu. Kalau misalnya nyata seperti itu. Orangnya aku mengeluh, orang tukang jajan itu. Bocah semenake kok gak ono sing gelem jajan. Terima kasih ibu-ibu. Demikian parenting pada pagi hari ini. Banyak sekali informasi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil, bisa kita angan-angan, bisa kita pelajari, bisa kita praktekkan di rumah sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang tua semata-mata demi perkembangan putra-putri kita sehingga kelak bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk dirinya sendiri dan untuk orang tua. Begitu ya ibu-ibu. Matur nuwun sangat rawuhipun. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan sholawat manakib bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Waliullah, Imam Mahdi Masya Allah, Ibadallah Rijalallah, Aghisuna li ajrillah wa kunu aunana lillah, Asana hazo bi fadlillah. Wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansur
syukru lillah. Sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasuddu azmakum lillah. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikasfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Hasbuka fi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Demikian ibu-ibu, sekali lagi terima kasih rawuhipun. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.